Ketimbang bagi-bagi susu, Wapres Gibran diusulkan tinggal di IKN untuk menarik dan mencari investor. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor. Sudah ke sini. Jauh-jauh mereka ke sini pasti ada kalkulasinya. Pasti ada hitung-hitungannya. Kemarin juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nunggu saya. Artinya apa? Tertarik. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. A few moments later. Ini progres investasi asing di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan ini seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Mau aja dikadalin. Kan kayaknya belum ada. Tadi saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres mana sih, anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Udah ya? Udah. Tolong proyek yang Jumbo dan waktu itu, Pak. Alah, proyek Jumbo. Jumbo itu apa? Please define Jumbo. Seperti IKN atau mungkin jalan tol Bekasi. Ya nanti itu tunggu gini nih, satu-satu pengen satu-satu dulu. Anggarannya dibuka, kita diskusi lagi nih. Yang paling depan mata nih apa? Lebaran, ya kita urusan Lebaran dulu. Setelah itu baru apa gitu loh. Ada potensi penambahan anggaran, Pak. Insya Allah. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu, Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak. Karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana. Wapres berkantor di IKN. Supaya ada mengawasi. Siapa lagi yang berkantor di IKN? Menteri Transmigrasi, Menteri Desa. Kan gitu nih, Menteri Kehutanan. Di sanalah berkantor supaya barang itu tidak rusak, tidak mati. Ada sekolah sepak bola di situ, taruh di sana. Pengembangan apa? Taruh di sana. Jangan lagi bangun-bangun baru. No, stop. Jangan, yang sudah ada aja kita utilisasi. Kita optimalisasi sembari. Ya secara perlahan-lahan kita membangun. Kalau tadi mau bangun 100 hektar, realitanya sekarang hanya bisa 1 hektar atau 10 hektar, ya itulah yang kita lakukan. Ngapain dipaksa harus 14,5 triliun? Kan gila. Gara-gara LPG 3 kg sudah 2 orang korban nyawa loh. 1 kelelahan dipanggang matahari, 1 ditabrak truk gara-gara nyari-nyari. Kemana bisa beli? Terus tadi usulan Dedi, supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada 1 kamar khusus yang dibuat di situ. Walaupun anggarannya mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta. Untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai, bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kg. Dijaga langsung oleh Gibran. Masalahnya Bung Rocky, kebanyakan kabupaten kota di sana tidak termasuk daerah konversi. Jadi malah mereka nggak nikmati tuh walaupun dari sana gasnya. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Yunto anaknya itu. Kenapa begitu? Pak Gibran sendiri bilang ada masalah, lapor Wapres. Kan udah ada kota besar lapor Wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini. Jadi supaya terawat barang itu tidak memerlukan anggaran yang maksimal, ya sudah. Daripada Gibran terus kemana-mana bagi-bagi susu nggak penting.
Ya mending berkantor di sana, bisa ketemu kepala-kepala daerah di seluruh Kalimantan, langsung di sana, selesaikan persoalan-persoalan tanah adat. Sampai hari ini masyarakat adat di sana masih terpinggirkan. Kami di wilayah perbatasan Kalimantan Utara masih butuh jalan. Negara ini sudah berutang terlalu banyak sama orang Kaltara misalnya. Daerah-daerah pedalamannya sampai sekarang nggak ada jalan raya. IKN dibangun cakep-cakep kayak begitu, yang nikmati siapa sih? Nggak ada, sementara orang butuh di tempat-tempat lain untuk keadilan. Kalimantan Utara penuh tambang, penuh migas, segala macem. Cuma ada 2 pulau yang punya jalan yang benar. Kan kita rasionalnya harus ke sana kalau menurut saya. Sudahlah, kita tidak mau IKN mangkrak, tapi realistis lah. 14,5 triliun berlebihan kalau menurut saya. Ya, yang sudah ada kita utilisasi, optimalisasi, gunakan dengan baik. Perlahan-lahan kita bangun. Ya. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Pegiat media sosial Denny Siregar punya saran ke Presiden Prabowo di tengah sibuknya pemerintahan saat ini. Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Prabowo saat ini tengah disibukkan dengan banyak isu dan kebijakan-kebijakan yang banyak disorot. Mulai dari penghematan anggaran yang saat ini tengah dilakukan hingga gas LPG 3 kg yang terus disorot. Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Denny Siregar menyaran ke Presiden agar Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tugas khusus. Tugas yang dimaksud adalah berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN ketimbang hanya berkeliling menjalankan program bagi-bagi susu. Adapun tujuan khusus Wapres untuk berkantor di IKN untuk menarik dan membantu mencari investor yang berminat. Pak Prabowo daripada tuh Wapres gada kerjaan cuman bagi-bagi susu doang, mending suruh ngantor di IKN, sekaligus mantau dan bantu-bantu cari investor, tulis Denny Siregar di cuitannya itu dikutip Jumat tanggal 7 Februari tahun 2025. Ia menambahkan tugas ini cocok untuk Gibran, mengingat usia yang masih muda dan tentunya cocok untuk berada di IKN. Masih muda, masih kuat kok untuk tinggal di sana.